Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu semuanya? Ya, mudah-mudahan anak ibu Alhamdulillah dalam sehat, Bu. keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, biar pembelajaran kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan absen terlebih dahulu ya nak ya. Kartini? Ya, Kurnia Jamil? Ada, Bu. Lija? Mayang Murni? Hadir, Bu. Ya, anak ibu hari ini hadir semua ya. Ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, ibu akan mengpersepsi pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita masuk pelajaran 4 bulan Ramadan yang indah, yaitu materi yang pertama ya anak ibu tentang puasa bulan Ramadan. Sekarang. Anak-anak ibu semuanya, siapa yang masih ingat apa itu puasa Ramadan? Nggak boleh makan, Bu. Iya, nggak boleh makan. Coba Nila, apa puasa Ramadan anak ibu? Enggak boleh minum. Betul. Terus Kurnia Jamil, apa lagi selain itu? Menahan lapar, Ibu. Betul, semuanya jawaban anak ibu. Anak ibu pinter semuanya ya. Puasa itu artinya menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan memasuki pelajaran 4, yaitu materi yang kedua. Yaitu sebelum memasuki pelajaran ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Adapun tujuan yang kedua kita menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi memperbanyak kebaikan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak kebaikan pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak yang mulia. Dan yang keempat, menunjukkan memperbanyak kebaikan pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Ya, adapun pelajaran kita pagi ini yaitu kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, di sini anak ibu, adapun kebaikan yang pertama dilakukan pada bulan Ramadan yaitu yang pertama sholat tarawih. Siapa tahu anak ibu apa itu arti dari sholat tarawih? Coba Mayang Murni sebutkan anak ibu apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih itu sholat sunnah yang ada di bulan puasa, Bu. Ya, betul. Coba Nila, apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan, Bu. Betul, 100 untuk Nilawati. Ya, sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan. Dan waktu pelaksanaannya itu setelah sholat Isya ya, Nak Ibu ya. Ini di sini hukum sholat tarawih itu yaitu sunat muakkad, yaitu sunat, tapi sunatnya itu diharuskan, ya. Karena sholat tarawih ini banyak sekali pahalanya apabila kita lakukan, nah Ibu ya. Batas waktu sholat tarawih itu adalah sesudah sholat Isya hingga fajar sebelum subuh. Oh, berarti gini nah Ibu, kalau kita kadang
hujan deras nggak bisa pergi taraweh, ya kan, bisa kita sholat sendiri di rumah. Dan ban Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughibu fi fiyami ramadana min ghairi ayyamurahum fihi bighazimatin fayaqulu man qala ramadana imana wahti sabahu fira lahu ma taqaddama min zambi, yang artinya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah itu gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah salat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ternyata sholat tarawih ini banyak pahalanya anak ibu. Apabila kita lakukan dengan ikhlas, dengan benar, dengan khusyuk, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Di sini ada keutamaan salat tarawih anak ibu. Coba dibacakan Kartini. Apa yang pertama Kartini? Sama Bu, diampuni segala dosa baik di masa lalu maupun sekarang. Ya, betul. Yang kedua, sambung ke Bu. Sambung terus nakku. Yang kedua, mendapatkan pahala. 3, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menyehatkan badan, Bu. Ya, yang pertama diampuni dosa baik masa lalu maupun masa sekarang. Itu udah ada hadis yang kita baca tadi ya nak ya. Yang kedua mendapatkan pahala. Ya, udah ada juga dalam hadis mendapatkan pahala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang keempat menyehatkan badan. Ternyata sholat tarawih itu menyehatkan badan. Karena apa? Olahraga yang paling bagus ternyata itu adalah sholat. Karena sholat itu dapat menyehatkan badan. Amalan-amalan yang baik dilakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua yaitu tadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran itu artinya membaca Al-Quran secara tartil, tajwid dan mahrat yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Tadarus Al-Quran biasa bersama-sama dilakukan bulan Ramadan. Ya, kita di sini itulah anak ibu. Kalau Ramadan itu tadarus sama-sama. Maunya anak kan setelah Ramadan pun lah itu kita lakukan. Tapi itulah tidak dilakukan lagi. Hanya Ramadan saja yang dilakukan tadarus bersama-sama. Nanti dari sini ke depan anak ibu jangan tadarusnya bersama-sama hanya bulan Ramadan ya nak ya. Tapi di lain Ramadan pun dilaksanakanlah, diusahakanlah tadarus bersama-sama teman atau orang tua. Di sini ada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba Kurnia Jamil dibacakan surat Al-Falaq. Ya, Nak. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada Kurnia Jamil. Kurnia Jamil membacanya sudah dengan bagus ya. Nah, artinya di sini bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan kalam dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, di sini anak ibu banyak sekali keutamaannya ya ternyata membaca Al-Quran. Yang pertama itu tadarus memberikan ketenangan hati.
Dengan kita sering membaca Al-Quran itu ya kan, kalau hati kita gundah itu ya kan diberi suatu rahmat, kenikmatan sama Allah yaitu dengan ketenangan hati. Yang kedua, rahmat yang melimpah dari Allah. Yang ketiga, dilindungi malaikat. Yang keempat, dinaikkan derajatnya di sisi Allah. Dan yang kelima, meningkatkan keimanan. Yang keenam, memberikan syafaat di hari kiamat. Yang ketujuh, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan yang kedelapan, dikumpulkan di surga bersama masyarakat atau bersama sahabat Rasulullah. Begitu indahnya keutamaan kita membaca Al-Quran ya anak ibu ya. Kebaikan-kebaikan yang kebaikan-kebaikan Ramadan yang dilakukan itu yang ketiga itu bersedekah. Anak-anak ibu, siapa tahu apa arti bersedekah? Ya, Ibu jelaskan ya apa arti sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang kepada orang lain secara sukarela ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah itu lebih luas artinya dari zakat ya Nak Ibu maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Nah, di sini ada sedekah menurut ajaran Islam. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah disertai imbalannya. Anak ibu, bersedekah itu bukan uang aja, ya. Bersedekah itu pakaian juga boleh, makanan juga boleh. Sedekah itu artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain ya anak ibu ya. Berikanlah sesuatu yang bermanfaat itu pada orang lain. Jika tidak bermanfaat maka janganlah diberikan sesuatu itu kepada orang lain. Nah, di sini Quran surat Al-Hadid ayat 7. Coba Kartini dibacakan. Nggak jelas tulisannya, Bu. Kecil kali tulisannya, Bu. Kecil kali, Bu. Nanti salah baca, Bu. Enggak apa-apa, nak ibu. Namanya pun belajar. Terus nakku, Kartini pandai dia. Kalau salah nggak apa-apa, Bu, ya. Enggak apa-apa, nakku. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa ja'alakum mustakhlafina fi walladzina amanu minkum wa anqaku lahum ajran kabir. Bagus Kartini, Ya, Bu. ternyata sudah benar ya. Nih artinya coba baca Nila, artinya mana nilai ini? Ya, Ibu. Ya dibacakan aku artinya. Artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkannya atau hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar ya Bu ya. Ya, ini arti dari surat ini maksudnya sisakanlah sebagian harta kita untuk bersedekah, tapi sedekahkanlah harta yang halal, jangan harta hasil curian yang disedekahkan ya Nak Ibu, harta yang halal yang kita sedekahkan atau kita infakkan, terutama kepada fakir dan miskin ya Nak Ibu ya. Nah, di sini ada manfaat sedekah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambah umur, dapat mencegah kematian yang buruk. Bagaimana kematian yang buruk, anak ibu? Misalnya kecelakaan, ya kita meninggal. Itu suatu kematian yang buruk, anak ibu. Misalnya kita jatuh dari ketinggian terus kita meninggal. Itu sungguh kematian yang sangat mengerikan dan sangat buruk. Jadi kemungkinan dengan banyak kita bersedekah, nak, dihindarkanlah kita dari kematian yang begitu. Misalnya, nak, kita bersedekah, rencana kalau kita misalnya kita mau kecelakaan, karena dengan sedekah dilindungilah sama Allah, jadi tidak jadi kita kecelakaan, nak, ya. Semua manusia itu mengalami mati, nak, mengalami meninggal, tapi kita berusaha, anak, ya, berbuat baik agar meninggal kita itu tidak buruk, kita meninggal dalam husnul khotimah, meninggal dengan keadaan yang baik, anak ibu. Terus Udah Allah habis akan waktunya, menghilangkan Bu. dirinya dari sifat sombong, kefakiran. Bu, dan udah sifat- habis waktunya, Bu. Oh iya, sedikit lagi, anak ibu. Habis. Tanggung ya, anak ibu, ya, sedikit lagi. Anak-anak ibu semuanya, ada yang mau bertanya tentang pembelajaran kita ini? Udah paham, Bu. Alhamdulillah, anak ibu udah paham ya tentang pembelajaran kita hari ini. Sekarang ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan keberkahan. Kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan seperti salat tarawih pada malam hari, tadarus Al-Quran, dan bersedekah akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu sekalian, hari ini ibu tidak membagikan LKPD, tapi ibu kasih tugas di rumah sama anak-anak ibu semuanya menghafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 beserta artinya, ya anak ibu, ya. Nanti masuk Bu. minggu depan anak-anak akan maju satu orang satu untuk menghafalkan surat Al-Falaq di depan kelas beserta artinya. Nah, sampai di sini saja perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, kita baca bersama-sama. Anak ibu, bacalah. Ayo kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.